Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah menjelaskan nubuatan Daniel pasal 7. Dan dalam penjelasan itu kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang dilihat oleh Daniel muncul dari antara bangsa-bangsa. Dan kerajaan yang keempat kita tahu adalah kerajaan Roma. Kemudian dalam Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24 secara spesifik Alkitab menyebutkan 3 tahapan pemunculan kekuatan ini atau binatang ini. Yang pertama adalah the fourth beast atau binatang yang keempat itu sendiri, yang kita tahu adalah kekuatan yang menggantikan kekuatan atau kerajaan sebelumnya, yaitu kekuatan Yunani. Ini adalah the United Roman Empire. Itulah pemunculan Roma yang pertama, yaitu kerajaan Romawi kuno. Kemudian setelah kerajaan ini memerintah sekian waktu, Alkitab menubuatkan muncullah 10 tanduk. Dan kita tahu kerajaan Roman Empire terpecah ke dalam 10 kerajaan yang digambarkan atau dilambangkan dengan 10 tanduk yang juga terdapat di Daniel pasal 2 dengan gambaran 10 jari-jari kaki. Kemudian kita tahu juga dalam sejarah kerajaan Roma ini terpecah menjadi 10 dan komplit dia terpecah pada tahun 476 AD. Saudara bisa mengecek semua ini dalam sejarah. Oke? Nah, lalu setelah 10 tanduk ini muncul, sesudah itu Alkitab menyebutkan dalam Daniel pasal 7:24, muncullah tanduk kecil. Yang dalam pelajaran sebelumnya saya sudah membahas secara detail, ini adalah the Roman Papacy, yaitu tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini berkuasa menguasai dunia mulai dari tahun 538 sampai 1798. Dia memulai kekuasaannya ketika kerajaan pecahan Roma yang terakhir yang tidak setuju dengan Roman Papacy, yaitu Ostrogoth, dihancurkan pada tahun 538 AD. Nah, saudara yang kekasih, kelihatannya nubuatan Alkitab berhenti sampai di situ saja. Meski Daniel memang memberikan kita clue atau sedikit informasi secara implisit bahwa tanduk kecil ini akan dihancurkan oleh Yesus ketika Yesus datang. Kalau begitu ada tersirat sedikit kesan bahwa tanduk kecil ini juga akan ada di akhir zaman pada saat Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi tidak secara eksplisit diterangkan dalam Daniel pasal 7. Nah, sekarang kalau begitu saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah, apakah nubuatan ini berlanjut? Tahukah saudara bahwa Wahyu pasal 13 mencatat tahapan terakhir pemunculan kembali dari tanduk kecil ini? Pertanyaannya adalah kalau begitu, apakah akan datang waktunya di mana tanduk kecil ini akan muncul dalam sejarah? Absolutely, yes. Mari saya bacakan ayatnya kepada saudara. Wahyu pasal 13, ayatnya yang ketiga berkata begini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Sejarah mencatat pada tahun 1798 sesuatu terjadi kepada Roman Papacy. Tetapi ayat ini berkata begini, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Pertanyaannya kalau begitu saudara yang kekasih, apakah binatang ini akan mendapatkan kembali kekuasaannya yang hilang kurang lebih 200 tahun lebih yang lalu? Absolutely, yes. Kalau begitu, apa maksudnya luka parah ini sembuh? Berarti artinya, ia akan kembali mendapatkan kekuasaan yang hilang daripadanya, yaitu kekuasaan sipil. Dan tahukah saudara, Wahyu pasal 13
juga menerangkan secara detail kekuatan sipil yang akan kembali memulihkan luka parah dari binatang ini. Itu didapat di Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Tentu saudara berkata, siapa sih kekuatan sipil ini yang mencoba kembali menyembuhkan luka parah dari tanduk kecil ini? Karena saudara yang kekasih, berarti kalau dia luka parah, ia akan sembuh. Berarti apa yang ia lakukan pada periode 1260 tahun, yaitu menganiaya umat-umat Tuhan, akan kembali ia lakukan. Siapa kekuatan sipil ini kalau begitu? Saudaraku yang kekasih, kekuatan sipil ini saya sebut sebagai the elephant in the room. Gajah dalam ruangan semua orang bisa lihat. Semua orang tahu kalau itu gajah. Nah, kekuatan sipil ini dikenal oleh semua orang. Semua orang tahu siapa kekuatan sipil ini. Hanya sayangnya, tidak semua orang menyadarinya. Siapa kekuatan sipil ini? Nah, ikuti pembahasan di RAM Media Ministry. Pastikan saudara subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, supaya saudara tidak melewatkan pembahasan yang sangat penting ini. Pada video yang berikut, kita akan mempelajari secara detail Wahyu pasal 13 ayat 10, ayat yang sangat penting untuk memahami nubuatan tentang tanduk kecil yang kita kenal sebagai the Roman Papacy. Mari kita baca Wahyu pasal 13 ayat 10 yang berbunyi begini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Untuk memahami ayat ini dengan lebih baik, alangkah baiknya kita membaca tulisan Alkitab bahasa Inggris, karena di sana kita akan mendapatkan sedikit informasi yang lebih jelas. Saya baca versi bahasa Inggris dari King James Version yang berbunyi begini. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killed with the sword must be killed with the sword. Jadi terjemahan bebas dari Wahyu 13 ayat 10, saya bisa terjemahkan begini. Ia yang menuntun orang kepada penawanan akan juga ditawan. Nah, pertanyaannya saudara yang kekasih, apakah the Roman Papacy menawan banyak orang? Absolutely. Sebagai hasilnya atau sebagai akibatnya, apakah Roman Papacy juga kalau begitu akan ditawan? Nah, ikuti pembahasan selanjutnya. Lalu ayat itu berbunyi begini. He that killed with the sword must be killed with the sword. Ia yang membunuh dengan pedang akan juga dibunuh dengan pedang. Apakah Roman Papacy membunuh banyak orang? Yes. Nah, kalau begitu, yang akan kita pelajari pada video yang berikut adalah apa pedang di sini? Pedang yang digunakan oleh Roman Papacy untuk menganiaya dan membunuh umat-umat Allah itu apa? Kemudian pedang inilah yang juga akan menyebabkan Roman Papacy ini luka parah. Kalau begitu, apa pedang di sini? Yang akan memberikan luka parah kepada Roman Papacy, yang akan membuat atau menyebabkan Roman Papacy ini terluka parah dan berada pada penawanan. Di video berikut kita akan memahami dengan jelas apa pedang di sini dan apa maksud ditawan dalam Wahyu pasal 13 ayat 10. Kita jumpa pada video selanjutnya. Jangan lewatkan.